Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di praktikum gambar teknik bersama saya pengampu Lutfi Syafirullah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah gambar project ya, berupa gambar 2 dimensi. Ada sebuah studi kasus ya, gambar seperti yang tampak di layar ini ya. Nah, tentu dari gambar ini yang bisa kita lihat di sini, ini adalah sebuah bentuk lingkaran, ya, sebuah bentuk lingkaran yang kita modifikasi. Lingkaran ini kalau dilihat, terdapat 2 lingkaran, masing-masing berdiameter 35 dan 88 berada pada sebuah titik pusat yang sama. Ya. Kemudian diketahui bidang miring dengan sudut 30 derajat. Nah, di sini titik temunya itu digunakan untuk membuat sebuah objek penggaris gitu ya. Penggaris. Ya. Mari kita langsung saja kita aplikasikan dengan menggunakan AutoCAD. Ya. Nah, yang pertama sebagai garis bantu, kita buat garis bantu katakanlah 100. Kemudian hal yang sama, ini hanya garis bantu saja. Di sini terdapat sebuah garis bantu yang berukuran horizontal 100, vertikal 100 ya. Lalu kita buat lingkaran diameter 35 dan 88. Lingkaran berdiameter 35 dan lingkaran berdiameter 88, dia berada pada titik yang sama ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini terdapat sebuah bidang miring yang dibuat dari sudut 30 derajat ya. Ini F8-nya jangan lupa. Kita buat sebuah sudut. Nah, ini sudutnya, maaf ini kita. Nah, ini sudutnya 30 derajat. Nah, ini ya. Supaya memastikan saya gunakan dengan ternyata ngehang ya. Sudut ulangi. Ya, ini keluar angkanya sudut 30 derajat ya. 30 derajat. Nah, ini supaya betul-betul presisi, saya menggunakan atau mengetikkan sebuah rumus ya. Bisa kita cek apakah betul sudutnya 30 derajat. Betul ya? 30 derajat. Ya. Perhatikan bidang miring ini ya, sebagai dasar membuat objek yang pertama ya. Jadi kalau teman-teman mau manual, kita perkirakan satu persatu, atau saya berikan sebuah cara yang singkat. Saya cuma akan menggambar satu objek penggaris ini, yang penting ukurannya presisi ya, ukurannya presisi. Nah, kita sudah menemukan titik potong ini, membuat bidang miring ya. Kita buat bidang miring tepat di tengah-tengahnya bertemu dengan nah kalau diperhatikan di sini ini ada sebuah garis. Ini bisa kita lakukan offset. Nah, bidang miring ini panjangnya 3 unit ya. Maka
garis bantu miring ini bisa di offset masing-masing 1,5 unit sehingga panjangnya 3 unit. Nah, di sini kemiringannya juga harus presisi, ya, harus presisi. Nah, jika dilihat, nah ini kemiringannya 30 derajat juga ya, 30 derajat. Maka kita buat sebuah garis bantu, ya, di sini lurus, ya. Ini hanya garis bantu saja. Lalu kita buat sebuah sudut, ya, 30 derajat dari sini ya. Berarti, nah ini 30 derajat ya. Berarti kalau dari garis horizontal, maka dia kita rumuskan 60 derajat. Nah, ini kita ukur apakah betul ini 30 derajat. Nah, betul ya, 30 derajat. Nah, ini sebagai penutup bidang miringnya. Nah, langkah selanjutnya kita bisa melakukan offset. Bidang miring ini kita offset sejauh 1,5. Oke, ini juga 1,5. Kemudian kita bisa melakukan perintah extend ya. Bidang miring ini kita panjangkan. Oke. Kemudian ini kita tutup. Oke. Sehingga kita sudah menemukan sebuah objek yang pertama. Ya. Silakan kita hapus bagian yang tidak terpakai. Nah, ini. Nah, ini tidak terpakai. Dan kita akan hapus bagian yang lain ya. Tidak terpakai. Ini hanya garis bantu saja. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini kita hapus saja, tidak apa-apa. Ini pun kita hapus. Nah, jadi kita cukup membuat satu objek ini saja, ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat warna lingkarannya berwarna biru, ya. Lalu terdapat garis bantu berwarna hijau. Ya. Maaf, ada yang salah. Ternyata garis bantunya tidak. Oke. Tidak kita hapus ya, karena masih kita gunakan. Nah, di sini ya. Di sini kita lihat dulu gambarnya. Warnanya biru. Garis bantunya di sini hijau. Oke. Berarti untuk memudahkan ini bisa kita ganti warnanya. Saya cara cepat ya. Bisa kita atur di sini, misalkan warnanya biru. Oke. Kemudian ini kita beri warna hijau. Hijau. Kemudian ini juga warnanya hijau. Oke. Lalu ini kita beri warna biru. Oke. Jadi teman-teman ketika kita menggambar tidak perlu takut salah ya. Tidak perlu takut salah. Kemudian perhatikan di sini garis bantu warna hijau itu garisnya putus-putus ya. Ini bisa kita setting. Nah, caranya di sini other. Nah, di sini teman-teman kalau belum muncul pilih load, munculkan di sini ya. Misalkan ini kita oke. Sehingga karena saya sudah ada. Nah, ini ya muncul di sini lalu oke saja.
Lalu kita pilih garis yang akan kita beri sebuah bentuk putus-putus. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya cara cepatnya. Perhatikan kita memiliki sebuah perintah di dalam AutoCAD, yaitu perintah polar array ya. Di mana sebuah objek akan kita putar ya sesuai dengan kebutuhan ya, dan disesuaikan dengan pola pada sebuah lingkaran ya. Silakan diketikkan perintah polar. Di sini ada polar array. Lalu kita select ya, pilih objek yang akan kita putar ya. Lalu enter. Lalu tentukan titik tengahnya. Nah, di sini. Lalu tentukan sesuai dengan kebutuhan jumlahnya ya. Nah, di sini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Ada 12, maka itemnya kita ganti dengan 12. Nah, seperti ini. Kemudian oke. Langkah selanjutnya ternyata oke, kita hapus bagian yang tidak diperlukan ya. Dengan perintah trim, enter. Nah, di sini ini terputus ya. Garisnya di sini kita hapus. Oke. Jika gambarnya presisi, maka dia akan bisa kita hapus ya. Tapi jika gambar tidak presisi, di mana tidak bertemu perpotongan garisnya, maka proses trim tidak bisa kita kerjakan ya. Nah, ini gambarnya sudah selesai, kita hapus ya. Jika presisi, semua bentuk penggaris ini semuanya berada di titik tengah perpotongan lingkaran berdiameter 35 ya. Nah, gambarnya seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Saya Lutfi Syafirullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.